Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 hari ini? Tetap semangat dan sehat ya. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini pada tema 3 subtema yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar bagaimana merawat tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan belajar bagaimana perilaku kita terhadap cinta lingkungan. Kalian pasti mempunyai lahan yang kosong kan di rumah ya. Jadi lahan yang kosong itu tidak boleh dibiarkan kosong tanpa tanaman, harus dimanfaatkan. Lahan yang kosong itu bisa untuk penghijauan. Jadi kegiatan penanaman pada lahan yang kosong di luar kawasan hutan. Jenis tanaman yang bisa ditanam di lahan yang kosong, pekarangan rumah misalnya ya, itu bisa untuk tanaman obat atau bisa disebut dengan apotek hidup. Jadi tanaman obat itu bermacam-macam, juga berbagai macam juga mengandung manfaat yang bermacam-macam pula. Pemanfaatan lahan kosong atau lahan sempit dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, jika kamu tidak punya lahan yang luas, saya hanya punya pekarangan yang sempit Bu Guru di samping rumah. Ya enggak apa-apa, manfaatkan dengan cara memakai media, misalnya polybag. Atau polybag itu seperti kantong plastik yang berwarna hitam ya. Itu bisa digunakan. Kemudian hidrogel. Hidrogel itu seperti gel mainan. Kamu letakkan di toples, itu bisa untuk menanam berbagai macam tanaman. Atau hidroponik, kita memakai air yang mengalir. Sediakan saja misalnya gelas aqua, ditata, kemudian dialiri dengan air. Itu adalah hidroponik. Jadi penghijauan lahan dapat dilakukan dengan menanam jenis tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti tanaman obat atau apotek hidup. Bisa juga disebut dengan toga ya. Tanaman obat yang ditanam ini dapat berupa berbagai macam tanaman, misalnya jahe, temulawak, kencur, atau bisa juga kunyit. Sekarang kita bahas 4 contoh tanaman obat yang dikenal, yang kalian kenal selama ini. Misalnya temulawak. Temulawak merupakan tanaman berbatang semu, berakar rimpang dengan batang berwarna coklat. Rimpang ini disebut dengan rizoma. Jadi misalnya kalau batangnya ditaruh di dalam tanah, maka akan tumbuh akar, itu namanya rimpang. Batangnya berwarna hijau atau coklat tua. Daunnya berbentuk bundar dan memanjang dengan bunga bergerombol. Ini contohnya. Hampir sama dengan daunnya kunyit, cuma bedanya kalau temulawak ini di tengah-tengahnya ada tulang daunnya berwarna ungu atau coklat ketuaan ya. Kemudian daunnya bergerombol. Ini bedanya dengan kunyit. Daunnya memanjang. Kalau kunyit, daunnya bukan tumbuh ke atas tapi tumbuh ke samping. Daun berbentuk bundar memanjang dengan bunga bergerombol. Kemudian rimpang dapat berwarna coklat kemerahan atau kuning tua dan hijau gelap. Rimpang ini akarnya namanya rimpang. Hampir sama dengan kunyit, kalau temulawak lebih tua. Ininya, dalamnya ini lebih tua. Hampir coklat. Kalau kunyit kuning kecoklatan, tapi ini coklat tua, bisa juga lebih menghitam. Kemudian temulawak memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk menambah nafsu makan, menjaga sistem kekebalan tubuh, memelihara fungsi hati, antioksidan, memperbaiki fungsi pencernaan, dan menurunkan kadar lemak dalam darah. Itu adalah temulawak. Temulawak ini cara penanamannya biasanya pemupukan secara anorganik dan organik. Jadi diperlukan untuk memberi unsur hara yang cukup dan menjaga struktur tanah agar tetap gembur.
Tanah yang mengandung bahan organik diperlukan untuk menjaga agar tanah tidak mudah tergenang air. Tuh, kalau terlalu banyak air nanti bisa membusuk akarnya yang ini ya, rimpangnya ini. Kemudian yang kedua adalah kencur. Kencur merupakan tanaman rimpang yang tumbuh di dataran rendah. Jadi sama-sama rimpang. Kalau kencur ini lebih pendek ya, lebih pendek daunnya dan batangnya hampir menempel ke tanah. Dengan tanah gembur dan kadar air yang tidak terlalu banyak, sama seperti tanaman temulawak, tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Kencur memiliki banyak manfaat seperti mengobati batuk, menghilangkan stres, meningkatkan nafsu makan, dan mengobati masalah pencernaan. Jadi pada musim penghujan, kencur akan tumbuh dengan baik. Jenis tanah yang baik untuk menanam kencur adalah tanah dengan struktur remah serta kaya humus. Kaya humus itu kaya pupuk ya, gembur. Selain itu, tanah lempung berpasir maupun berliat juga cukup bagus. Tempat penanamannya tidak langsung terkena sinar matahari berlebihan. Jadi sangat bagus untuk di polybag. Ini contohnya polybag ya anak-anak. Nah ini. Tuh contohnya di polybag. Ini bentuk dari kencur, ada ruasnya. Ini ruasnya. Kemudian untuk rimpangnya lebih coklat. Kemudian yang ketiga adalah jahe. Jahe merupakan salah satu tanaman obat dengan ciri-ciri batang pohon jahe adalah semu, beralur, dan memiliki warna hijau. Tetap semua tanaman obat itu memiliki tulang daun yang sejajar dan berakar serabut. Kemudian daun tunggal dan berwarna hijau, tangkai daun berbulu halus. Ini tangkainya. Bulu halus itu ada semacam bulu-bulu kasar ya, tipis. Dan helai daun berbentuk lanset. Bagian tepi rata dan bagian ujung runcing, serta pangkal daun tumpul. Ini ujung daunnya runcing, pangkalnya tumpul. Nah ini. Kemudian akar berbentuk serabut dengan warna putih kotor. Ini akarnya. Karena tanaman obat ini itu disebut akar tinggal karena akarnya bisa membentuk seperti ini dan bisa diambil manfaatnya. Putih kotor artinya putih yang tidak benar-benar putih. Jenis tanah yang baik untuk menanam jahe adalah andosol atau sol merah coklat termasuk pada lahan hutan yang baru dibuka. Manfaat jahe antara lain mencegah penyakit kanker, mengatasi gangguan pernafasan, membantu menjaga kesehatan pencernaan, menyembuhkan batuk, dan melancarkan peredaran darah. Itu adalah fungsi jahe. Kemudian ini adalah kunyit. Hampir sama dengan tanaman temulawak. Kalau kunyit, daunnya lebih lebar. Kalau temulawak tadi, daunnya tumbuhnya ke atas dan ada tulang daun berbentuk ungu. Tapi kalau kunyit, tidak ada tulang daun berbentuk ungu. Tulang daunnya sama dengan daunnya, warnanya ya. Kunyit dikenal dengan nama kunir dalam bahasa Jawa, merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bumbu. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam pada saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kunyit merupakan akar tinggal. Bedanya kunyit dengan temulawak. Kalau temulawak itu tengahnya ini berwarna coklat tua hampir kehitaman.
coklat tua sekali. Kalau ini kuning tua dan ada garis putih di sini. Nah, bedanya itu. Itu adalah macam-macam tanaman obat yang bisa kamu manfaatkan untuk ditanam di pekarangan rumah atau ditanam di depan rumah dengan memakai hidroponik, tanaman dengan air ya, hidroponik, bisa juga hidrogel atau polybag. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, sekarang masukkan ke dalam tabel, klasifikasikan temulawak tadi jenis akarnya apa. Tulis di sini ya, ciri-ciri daunnya dan bagian tumbuhannya, misalnya batangnya, bunganya apa. Kemudian manfaatnya untuk apa. Silakan dimasukkan ke dalam tabel. Jika masih belum paham, ulangi lagi videonya sampai kalian benar-benar berhasil memasukkan semua klasifikasi dari temulawak, kencur, jahe, dan kunyit ke dalam tabel yang sudah Bu Guru sediakan. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.